Informasi penting, hanya warga atau keluarga yang memiliki KTP dengan kategori dan syarat berikut ini yang bisa mendapatkan dan bisa mencairkan bantuan PKH di tahap 4 tahun 2022 yang jadwalnya akan disalurkan sekitar mulai bulan depan, mulai bulan Oktober, November, dan Desember. Bantuan PKH tahap 4 yang diterima oleh para keluarga penerima manfaat ini bervariatif, tergantung dari jumlah komponen yang ada dalam keluarganya. Nah, jika punya jumlah komponen 2 anak balita, kemudian 1 anak SMA, dan juga 1 orang lansia, maka bantuan PKH di tahap 4 nanti yang akan diterima oleh KPM tersebut adalah Rp2.600.000. Nah, siapa saja warga atau keluarga yang punya KTP dengan golongan dan syarat seperti apa yang bisa mendapatkan dan mencairkan bantuan PKH tahap 4 nanti? Nah, yang pertama adalah keluarga penerima manfaat tersebut atau warga tersebut punya KTP yang sudah elektronik atau eKTP. Nah, ini syarat wajib dan mutlak ya. Nah, ini syaratnya semuanya harus dipenuhi, jadi nggak bisa kalau salah satunya saja. Jadi keluarga tersebut atau warga tersebut punya eKTP yang sudah melakukan perekaman di kependudukan dan catatan sipil. Kemudian syarat yang kedua adalah punya NIK, nomor induk kependudukan yang sudah aktif dan padan dengan kependudukan dan catatan sipil, Dukcapil, baik di daerah maupun yang ada di pusat. Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah selain punya KTP tersebut, nah, keluarga atau warga tersebut ini harus atau wajib sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Nah, jika tidak masuk dalam DTKS, ya tidak akan mungkin mendapatkan bantuan PKH tahap 4 nanti. Nah, cara untuk mendaftar DTKS itu bisa melalui 2 cara. Bisa dengan membawa KTP atau KK, datang ke kantor desa atau kelurahan. Nanti di sana akan diusulkan oleh pemerintah desa atau kelurahan melalui musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Nanti akan ada verifikasi apakah warga tersebut layak atau tidak diusulkan. Kemudian cara yang kedua bisa melalui aplikasi Cek Bansos melalui menu usul dan ada menu sanggahnya ya. Jadi di menu usul itu nanti di aplikasi Cek Bansos ini bisa di-download di Play Store dan harus punya akun, harus daftar emailnya ya. Nanti di situ bisa daftar secara mandiri. Namun perlu diingat bahwa di sini hanya mengusulkan untuk masuk DTKS, bukan usul untuk dapat bantuan sosial secara langsung. Jadi harus diperhatikan ya ini ya. Kemudian yang keempat, syaratnya adalah, nah ini yang paling penting adalah dinyatakan layak sebagai penerima bantuan PKH di tahap 4 oleh pemerintah daerah. Nah, jadi setiap bulannya itu di DTKS itu ada verifikasi kelayakan. Jadi ada yang layak dan tidak layak. Yang tidak layak mungkin karena sudah kaya atau sudah meninggal tanpa ahli waris. Nah, itu. Jadi setiap tanggal 14 sampai 29 setiap bulannya itu ada verifikasi kelayakan di DTKS melalui aplikasi SIG-NG. Ini yang mengoperasikan adalah operator SIG-NG yang ada di desa atau kelurahan yang paling bawah. Nanti ya harus disetujui oleh pemerintah daerah di kabupaten atau kotanya masing-masing. Kemudian yang kelima syaratnya, nah ini yang sangat penting juga, KPM atau keluarga tersebut atau warga tersebut ini sudah masuk SK, Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Sosial PKH tahap 4 2022 yang ditandatangani oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah ini, jadi walaupun sudah masuk DTKS, tapi kalau namanya tidak dimasukkan dalam SK oleh Kemensos sebagai penerima bantuan sosial PKH tahap 4, ya tidak akan bisa dapat bantuan PKH-nya. Jadi kelima syarat tersebut tadi harus memenuhi semuanya, jadi nggak bisa salah satunya. Jadi semuanya harus terpenuhi. Demikian info dari saya.